Gua ngomong 1, 2, 3 langsung ngomong ya, Bob? Ya, 1, 2, 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gofari Zulun Ahmad dengan NIM akhir 124210139. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Restiana Deliani dengan NIM 124210153. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hamdi Fadlullah dengan NIM 124210138. Izin memperkenalkan diri, saya Samuel Zombing dengan NIM 123210099. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gita Fitra dengan NIM 124210157. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gizalia Farida dengan NIM 124210141. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Danang Prembodo dengan NIM 124210149. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Najam Radi dengan NIM 124210152. Kami dari kelompok 4 dari kelas RD ingin menjelaskan mengenai materi minggu pertama yaitu asal-usul tanah dengan 3 bab, yaitu bab pertama kita akan membahas tentang asal-usul tanah, bab kedua kita akan membahas tentang ukuran partikel tanah, dan ketiga kita akan membahas tentang kandungan mineral tanah. Bisa dilanjut slide-nya. Bab 1, asal-usul dan evolusi tanah. Definisi tanah. Tanah adalah lapisan material mineral atau organik yang tidak terkonsolidasi di permukaan bumi yang telah dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Dikutip dari Soil Survey Staff 1999, Soil Taxonomy USDA Handbook 436. Tanah juga umumnya bisa dikatakan benua alami yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan. Mengandung mineral, bahan organik, air, dan udara, memiliki lapisan-lapisan atau bisa disebut juga dengan horizon. Yang keempat, berfungsi sebagai media tumbuh tanaman dan penopang konstruksi. Menurut ilmu pedologi, tanah adalah hasil interaksi antara bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Tanah sebagai sistem alam. Tanah merupakan sistem yang dinamis. Tanah bukan hanya kumpulan pasir, batu, atau lumpur. Tanah juga merupakan sistem alami yang kompleks dan terus berkembang akibat interaksi berbagai faktor lingkungan. Tanah disebut sebagai sistem karena tanah tersusun atas komponen yang saling berinteraksi. Yang pertama ada paratan yang berupa mineral dan juga bahan organik, kemudian ada cairan yang berupa air tanah, dan juga gas yang berupa udara tanah. Faktor pembentukan tanah. Menurut Hans Jenny tahun 1941, ada 5 faktor utama pembentukan tanah. Yang pertama ada iklim, kemudian ada organisme, bahan induk, topografi atau relief, dan juga waktu. Rumus konseptual tanah yaitu F kali iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan juga waktu. Selanjutnya, ada penjelasan faktor pembentukan tanah, terdiri dari 5 poin, yaitu pertama, 1 ada iklim, suhu dan curah hujan mempengaruhi pelapukannya. Terus kedua, daerah tropis, yaitu pelapukan menjadi lebih cepat. Terus yang kedua, ada organisme. Organisme terdiri dari akar tanaman memecah batuan, dan kedua, mikroorganisme membentuk humus. Selanjutnya ada bahan induk, yaitu material awal seperti batuan dasar atau endapan yang mengalami pelapukan fisik dan kimia menjadi butiran tanah.
Lalu ada menentukan tekstur dan komposisi mineral. Selanjutnya, poin keempat yaitu ada topografi. Lereng curam, yaitu erosinya lebih tinggi. Kemudian ada lereng datar, topografi datar, yaitu akumulasi materialnya datar. Terus poin kelima, waktu. Semakin lama, semakin berkembang horizon tanah. Proses pelapukan tanah. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi partikel tanah. Pelapukan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pelapukan fisik yang dipengaruhi oleh perubahan suhu, pembekuan serta pencairan, dan tekanan. Kemudian yang kedua ada pelapukan kimia yang dimana dipengaruhi oleh oksidasi, hidrasi, dan hidrolisis. Dan yang ketiga ada pelapukan biologis yang dimana dipengaruhi oleh aktivitas akar, mikroorganisme, dan hewan tanah. Evolusi tanah. Evolusi tanah umumnya terjadi melalui transformasi mineral, akumulasi bahan organik, pergerakan partikel halus atau leaching, pembentukan struktur tanah. Semakin lama waktu berjalan, struktur semakin kompleks, dan horizon semakin jelas, serta sifat fisik dan kimia makin berkembang. Pembentukan horizon tanah. Horizon adalah lapisan tanah yang terbentuk akibat proses jangka panjang. Urutan umumnya antara lain ada O horizon, lapisan organik, itu serasa atau humus. Selanjutnya ada A horizon atau top soil, kaya bahan organik. Terus ada B horizon, subsoil, akumulasi mineral. C horizon, bahan induk yang mulai melapuk. R horizon, batuan dasar. Interaksi faktor lingkungan dan waktu. Pembentukan horizon terjadi karena yang pertama yaitu iklim mengatur intensitas pelapukan, dan selanjutnya yaitu organisme menambah bahan organik, dan selanjutnya air memindahkan mineral ke bawah, dan terakhir waktu memungkinkan diferensiasi lapisan. Kita bisa tarik garis besarnya bahwa tanah adalah hasil proses panjang interaksi alam yang terus berlangsung dan sangat penting dalam pertanian, lingkungan, dan teknik sipil atau geoteknik. Bab 2 atau ukuran partikel tanah. Boleh di slide lagi. Jenis partikel utamanya tanah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pasir atau sand. Umumnya berdiameter di antara 100 mm sampai 2 mm, dan termasuk partikel terbesar, menciptakan ruang pori besar, dan biasanya air mengalir lebih cepat. Yang kedua ada debu atau silt, umumnya berukuran diameter 2 sampai 100 mm, dengan ukurannya termasuk dalam, sedang, dan ruang porinya menengah. Yang terakhir ada lempung atau clay, berdiameter kurang dari 2 mm, dan termasuk golongan partikel kecil, dan ruang porinya sempit. Kemudian dilanjutkan dengan bab 3, yakni kandungan mineral tanah. Yang pertama, tanah yang mengandung bahan organik dengan spesifikasi. Yang pertama itu mengandung humus atau bahan organik yang terdekomposisi sebagian, kemudian berwarna gelap, memperkaya nutrisi, memberikan tekstur longgar, menahan air, dan memungkinkan difusi udara. Dan juga tanah yang mengandung bahan mineral dengan spesifikasi berasal dari pelapukan batuan, menyimpan dan menyediakan nutrisi, serta komposisinya tergantung pada batuan induk atau parent material. Selanjutnya air tanah atau soil water sebagai penyedia nutrisi siap serap, kemudian mengisi ruang pori-pori daripada tanah, dan jumlahnya berfluktuasi tanah basah maupun tanah kering. Selanjutnya ada udara tanah atau soil air, mengisi ruang pori yang tidak terisi air, kemudian penting untuk respirasi akar dan mikroorganisme.
dan mikroorganisme melepaskan nutrisi tambahan melalui proses biologis. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komposisi tanah, yaitu ada yang pertama itu iklim. Hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengalami dekomposisi yang cukup cepat karena hangat dan lembab. Hutan hujan tropis juga memiliki topsoil yang tipis sekitar 5 cm dan hutan hujan tropis mengandung tinggi zat besi dan aluminium. Yang kedua ada hutan beriklim sedang. Hutan beriklim sedang memiliki curah hujan di antara 75 sampai 100 cm per tahun. Hutan beriklim sedang memiliki tanah asam atau memiliki pH yang rendah. Lalu hutan beriklim sedang perlu melakukan pemupukan untuk pertanian. Yang ketiga ada padang rumput beriklim sedang. Padang rumput beriklim sedang memiliki curah hujan yang cukup rendah, yaitu di antara atau sekitar 50 cm per tahun. Lalu memiliki mineral tidak terindi atau mineralnya tetap berada di zona akar. Lalu padang rumput beriklim sedang memiliki pH dan kesuburan yang cukup tinggi. Padang rumput beriklim sedang juga memiliki tanah yang subur atau lumbung pangan, dan akar di padang rumput ini mencegah erosi tanah. Selanjutnya ada gurun. Gurun memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu di bawah atau sama dengan 25 cm per tahun. Lalu gurun juga memiliki garam yang terakumulasi di permukaan atau evaporasi tinggi. Gurun memiliki tanah alkalin dan asin serta sulit untuk pertanian. Faktor selanjutnya itu ada organisme, terdiri dari 2 organisme, yaitu ada fauna, yaitu berupa nematoda, laba-laba, serangga, dan cacing tanah. Lalu ada mikroorganisme, terdiri dari bakteri, archaea, jamur, protista. Peran-peran yang terdiri dari organisme adalah membuat pori dan celah, dekomposisi bahan organik, siklus nutrien, contohnya adalah fiksasi nitrogen. Lalu ada rizosfer, area di sekitar akar dengan perkembangan mikroorganisme yang tinggi. Kemudian terakhir ada redistribusi air oleh akar tanaman. Selanjutnya, faktor selanjutnya adalah bahan induk atau parent material, terdiri dari 2 sumber, yaitu mineral soil dari pelapukan batuan yang kurang lebih 30% organik. Dan kedua ada organic soil yang terdiri dari sedimentasi, di atas 30% organik. Hal-hal yang mempengaruhi terhadap bahan induk adalah komposisi kimia tanah, kecepatan pembentukan tanah, abu vulkanik, yaitu cepat berkembang. Terus kaya kuarsa adalah lambat berkembang, drainase internal tanah, dan terakhir ada ketersediaan nutrisi. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat faktor lain yaitu topografi, di mana pengaruh kemiringan terdapat dua jenis, yaitu lereng curam, di mana lereng curam rentan terhadap erosi, tanahnya tipis, dan infiltrasinya terbatas. Kemudian ada lereng datar, di mana tanah lebih tebal dan drainasenya lebih baik. Kemudian ada pengaruh arah lereng, di mana lereng menghadap selatan lebih hangat, kering, dan vegetasinya sedikit. Lereng menghadap utara lebih dingin, lembat, vegetasi lebat, dan tanahnya lebih tebal. Kemudian ada drainase, di mana tanah terdrainase baik, itu coklat atau kemerahan. Kemudian tanah terdrainase buruk atau dataran, keabu-abuan atau gelap. Kemudian yang terakhir ada waktu, di mana perkembangan tanah berdasarkan usia. Yang pertama ada tanah muda, yaitu kurang dari 10.000 tahun, dipengaruhi kuat oleh peran material, dan horizonasi berkembang cepat. Kemudian yang kedua ada tanah usia sedang, di mana 10.000 tahun hingga 500 tahun yang perkembangannya melambat, serta mendekati kondisi keseimbangan. Dan yang terakhir ada tanah tua, di mana lebih dari 500.000 tahun. Horizonasinya dan struktur fisik maksimal. Kemudian perubahan kimia atau mineraloginya masih berlanjut. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok
4 dari kelas RD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue cek dulu ya.